Oke, pertemuan hari ini, kalau minggu lalu kita udah review, maka di pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah mulai masuk introduction-nya. Nah, seperti yang Bu Frans udah share minggu lalu bahwa sudah keluar PDF-nya ya. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Seperti yang saya share minggu lalu bahwa bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk beberapa pertemuan ke depan adalah dengan menggunakan Python. Dan saya juga sudah share kemarin kenapa kita memilih Python ya. Oke, jadi hari ini kita mulai kenalan dengan Python, mungkin hari ini dan minggu depan kita kenalan dengan Python, setelah itu kita udah mulai masuk yang socket programming ya. Oke, kenalan dulu dengan Python. Kenapa sih kita pilih Python? Ya, yang pertama itu bahasanya yang sudah saya bahas kemarin, dia manusiawi, bahasanya lebih humanable, mudah dimengerti. Python itu juga gratis, ya. Kemudian dia tuh termasuk bahasa pemrograman yang bersifat dynamic, kemudian juga multi platform, bisa untuk web, desktop, mobile, terus kemudian kalau berbasis server atau cloud itu udah bisa dikembangin pakai DevOps dan seterusnya. Dan yang paling penting sekarang itu lagi hype ya, library-nya lebih lengkap, kemudian kita nggak perlu pusing-pusing cari modul di Python itu udah lengkap. Semakin tinggi versinya, library-nya juga semakin lengkap ya. Dan Python ini tidak hanya bisa digunakan untuk programming untuk aplikasi saja, tetapi sudah masuk untuk data science seperti pengolahan data menggunakan machine learning, menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, untuk robot-robot Arduino, IoT itu juga sudah menggunakan Python, sampai yang terakhir juga menggunakan data analis, dan di jaringan pun juga sudah menggunakan Python. Nah, kenapa sih kok sampai sepopuler itu menggunakan Python? Itu Bu Frans tipu kayaknya ya. Python itu harusnya THO bukan Python. Balik. Nah, kalau kalian bisa lihat di layar ya, kalau kita mau menampilkan kata-kata hello world saja, kalau kita pakai C++ itu kita membutuhkan kurang lebih sebanyak 13 baris. Oke. Baiklah, kita persingkat lagi, kita pakai Java. Ternyata Java untuk menampilkan hello world saja dia butuh 7 baris atau 5 baris lah itu ya. Ternyata kalau pakai Python kita cukup menggunakan satu baris aja, langsung print aja hello world, selesai. Nah, ini yang membuat orang mulai beralih ke Python, karena ya sesimpel itu ya, kita juga bisa mengerti bahasanya. Beda dengan menggunakan misalnya C++ atau Java misalnya, untuk memunculkan hello world aja, untuk memunculkan output di layar itu harus pakai cout, harus bikin integer main dalam kurung, kemudian harus ada namespace, ada IOStream dan seterusnya. Nah, untuk manusia-manusia seperti saya ini yang buta terhadap coding, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari per statement di dalam codingan itu sendiri. Nah, makanya saya start belajar coding itu dengan menggunakan Python. Ya. Nah, ini penemu Python-nya ya. Ada yang tahu namanya siapa? Nggak tahu ya. Burhan Python. Siapa namanya? Burhan Python, Bu. Bener nggak? Bukan ternyata ya. Namanya ini Guido van Rossum ternyata ya. Si Guido ini ternyata kenapa kok dia menyebut bahasa pemrograman yang dia temukan sebagai Python, karena ini dia itu suka ular Python. Dia suka ular Python. Dan dia ini pernah bekerja di sirkus gitu. Kalau saya baca di beberapa artikel seperti itu ya, nggak tahu bener apa enggak, kurang lebih seperti itu. Sebentar saya pasang cas dulu ya. Oke, itu penemunya ditemukan pada tahun 1989. Dan bagaimana timeline atau historinya Python sehingga hari ini. Mulai 1989 itu mulai ditemukan Python, bahasa Python, kemudian mulai dirilis pertama di tahun 1994. Mulai naik Python 1, 2, 3, dan sekarang ini saya screenshotnya pada saat tahun 2020 ya, dapat datanya pas dapat 2020 ya. Kalau yang sekarang, yang terbaru sekarang Pythonnya sudah versi yang 3.10 sekarang, yang terbaru. Nah, itu terakhir 3.9.
Nah, ternyata pengembangannya cukup 1994 ini berarti saya masih kecil itu sudah keluar bahasa pemrograman ini. Sebenarnya tidak baru, sudah cukup lama, tapi lagi hype-nya akhir-akhir ini aja. Oke. Nah, terus kalau kita sudah tahu historinya seperti itu, siapa penemunya, kemudian kenapa kita perlu pakai Python, sekarang bagaimana cara kita untuk mulai belajar Python ya. Nah, Python ini dia membutuhkan IDE ya, Integrated Development Environment. Jadi kalau misalnya bawaannya Python asli, ya kalian bisa menggunakan IDE-nya namanya PyCharm ya. Itu ya, aplikasi pihak ketiga begitu ya. Atau sebenarnya kalau kalian udah nginstal Python itu sudah otomatis kalau kalian buka CMD itu dia akan muncul interactive shell. Jadi misalnya gini, Bu Frans coba ya, di layar kalian keluar nggak saya lagi ngapain? Keluar nggak? Halo? Ini mati ya? Halo? Nggak ya? Oh, nyala ya. Di layar kalian keluar Bu Frans lagi ngapain? Oh ya, oke. Oke. Nah, kalau yang tadi misalnya pakai PyCharm itu aplikasi pihak ketiga atau bisa menggunakan interactive shell-nya dari punyanya Python sendiri. Jadi kalau kalian udah nginstal Python, nah kita tinggal ketikkan di CMD aja Python gitu. Cuman bedanya kalau pakai interactive shell ini biasanya digunakan untuk uji coba. Kalian nggak akan bisa nge-save scriptnya jadinya nanti. Oke. Nah, kemudian atau kalian bisa menggunakan text editor seperti Visual Studio Code misalnya atau Sublime Text itu juga bisa ya. Nah, ini beberapa step by stepnya caranya nginstal Python. Kalian tinggal download aja di web Pythonnya secara resmi. Kemudian kalian tinggal pilih nanti OS-nya kalian pakai apa? Apakah pakai Windows, Linux atau Mac? Ya, tinggal install aja. Ini kebetulan saya screenshotnya pas Python versi 3.92. Kalau yang sekarang saya pakai versi berapa ya ini ya? Oke, Python version. Nah, saya udah pakai yang 3.10 ya. Nah, itu yang terbaru sih 3.10, library-nya lebih lengkap dibandingkan yang lama. Oke, jangan lupa kalau misalnya kalian menginstal, jangan lupa untuk memasukkan Python-nya, path-nya ya, supaya nanti pada saat running dengan menggunakan VS Code-nya itu tidak terjadi error nanti ya. Oke, ini yang saya terangkan tadi bagaimana caranya ngecek Python-nya apa sudah terinstall atau belum. Kalian bisa cek versinya dan kalau misalnya dijalankan dengan menggunakan shell berhasil akan seperti yang terlihat seperti yang saya tunjukkan tadi. Kayak gini ya, interactive shell-nya udah jalan berarti. Nah, kalau ini caranya install Studio Code ya saya kira kalian udah canggih lah ya kalau mau nginstal aplikasi. Nah, kalau misalnya kalian baru pertama kali menginstal Studio Code dan belum pernah menggunakan Python sebelumnya, maka kalian perlu untuk menginstal package-nya. Ya, package-nya perlu diinstal dulu dan bisa pakai dua cara. Kalian membuat file baru kemudian dipakai py. Jadi kalau Python itu ekstensi filenya dengan menggunakan py. PY ini ya. Ketika kalian mengetikkan ini dan men-save ini biasanya di pojok kanan bawah itu akan muncul sudah nginstal extensionnya Python belum? Kalau belum silakan diinstal. Atau yang kedua dengan cara kalian masuk di bagian extension. Jadi coba saya tunjukkan aja ya. Nah, ini nah di bagian extension ini ya, di bagian extension ini kalian tinggal ketik aja di sini misalnya Python. Nah, nanti akan muncul. Sebentar. Loading. Ya, nanti akan muncul seperti yang saya kasih di sini tadi. Kalau misalnya sudah terinstall, nanti tulisannya install seperti ini. Kalau misalnya belum, nanti kalian dikasih kotak biru kayak gini tulisannya install gitu. Nah, kalau misalnya udah terinstall, dia di pojok kanan atas ketika kalian membuka file, itu akan muncul tombol running seperti ini.
Ya, ini yang digunakan untuk menjalankan file Python-nya. Gitu ya. Nah, ini ya. Ketika saya mengetikkan seperti ini, nah ini ya, baru keluar. Nah, ini Python. Oh, Gufran belum install ternyata di sini. Nah, saya tinggal klik install aja seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini habis diinstal ulang soalnya laptopnya. Masih lama karena nunggu nunggu install dulu. Oke, nah cara kalian merunning program Python menggunakan text editor dan menggunakan terminal atau CMD itu sebenarnya hasilnya sama persis. Kalau misalnya di CMD ini kalian misalnya mau ketik, nah ini ya saya masuk Python, kemudian saya ketik print halo, ini ya misalnya. Nah, dia akan keluar langsung di bawahnya seperti ini. Ini kalau menggunakan interactive shell ya. Tapi kalau menggunakan menggunakan file seperti ini, kalian ketik dulu print apa, kemudian jangan lupa di save dulu, setelah itu di running. Nah, nanti keluarnya akan di sebelah kanannya dalam bentuk terminal. Jadi di VS Code itu ketika kalian running, ini sebentar. Nah, ini masih installing. Ketika kalian merunning sebuah program, itu akan muncul di sebelah kanannya atau kadang di bawahnya terminalnya. Jadi langsung terjalankan seperti ini. Nah, yang Bu Frans tadi bilang bahwa kalian perlu menambahkan add 3.9 pad ya ke dalam folder, itu fungsinya seperti ini. Ketika kalian running, dia akan otomatis membaca kalian sedang menyimpan file itu ada di mana. Nah, kayak gini ya, masuk user, kemudian dia menjalankan file Python-nya atau CMD-nya itu, kemudian di sini menampilkan menjalankan dari di drive mana kalian menyimpan filenya. Oke, ya? Habis putus, Bu. Ya, saya udah ngomong. Suaranya hilang di Bu sekitar 1 menit lebih. Oh, berarti terakhir saya ngomong apa? 2 menit. 2 menit. Waduh. Pantesan kok tiba-tiba apa? Install Terakhir apa saya masih ngomong? lama katanya gitu habis install ulang laptop. Oh, gitu. Ya ampun, padahal saya sudah ngomongnya ke mana-mana. Ini di tampilan kalian keluarnya apa? Saya share screen keluar. Oh, nggak keluar apa-apa. Ya ampun. Ya udahlah, untung ini saya record ya. Ya elah. Nah, nanti bisa dilihat lagi aja recordnya supaya nggak usah download recordnya, nanti coba saya upload di YouTube ya. Oke. Gimana, sudah keluar? Sudah. PDF ya. Oke. Nah, ini saya nggak berhasil download, nggak berhasil nginstal Python ternyata karena sinyalnya di sini agak kembut-kembut, dan ternyata tadi saya sempat hilang ya, berarti sinyal saya hilang tadi. Ya, nanti kalian kalau misalnya nih ya, tinggal pilih install aja. Kemudian tadi yang saya jelaskan soal ini, bagaimana caranya menjalankan file Python ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan text editor, tinggal diketik aja, kemudian disimpan filenya dulu, kemudian tinggal dipilih yang tanda tanda seperti apa ini, play gitu ya, tanda seperti play ini ya, tinggal di running aja. Nanti akan munculnya di sebelah kanan atau di sebagian bawah namanya terminal ya, dia akan muncul seperti ini. Itu sebenarnya sama persis ketika kita menjalankan dengan menggunakan CMD. Kalau ini interactive cell, ketika kita ketik print halo, dia ketika di enter akan langsung keluar outputnya. Tapi kalau kita menggunakan text editor, kita perlu save dulu filenya, baru kita running, setelah itu baru keluar outputnya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Atau kita bisa menjalankan script yang tadi. Kalau yang tadi lewat VS Code, ini suara saya enggak putuskan ya? Aman, Bu. Oh, aman ya. Kalau kita menggunakan VS Code, itu kan langsung kalau di run akan keluar langsung di terminalnya VS Code. Tapi kalau misalnya kita cuman save, biasanya ini kalau kita menjalankan lewat command prompt itu, kalau kita melakukan network programming itu kita runningnya lewat sini. Jadi bukan lewat VS Code-nya, tapi kita runningnya lewat command prompt-nya. Nah, kalau kita menjalankan program Python-nya lewat
command prompt, maka kita perlu masuk ke drive tempat kita menyimpan filenya ada di mana. Kemudian tinggal ketikkan Python spasi nama filenya. Nanti outputnya akan keluar. Biasanya kalau kita udah jalanin network programming yang sesungguhnya, kita akan runningnya lewat command prompt gitu ya. Nah, ini yang membedakan Python dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Jadi Python itu dia dikenal sebagai interpreted language. Interpreted itu artinya ketika ada source code ya, ada inputan, dijalankan pakai Python, udah langsung keluar output. Jadi eksekusi kodenya udah secara langsung ya. Kalau biasanya kalau misalnya saya nggak tahu kalau Java sekarang apakah sudah interpreted apa belum ya, teman-teman mungkin bisa menjawab yang biasa coding ya. Biasanya kalau Java itu kan dia harus dijadikan dari script itu harus dikompil dulu jadi file exe, kemudian dari itu kita baru bisa menjalankan. Nah, kalau Python itu karena dia interpreted, ketika dia dijalankan ya udah dia langsung keluar gitu. Saya nggak tahu apakah Java sekarang masih dia bentuknya compile language atau masih sudah interpreted ya? Ada yang bisa jawab nggak? Masih tetap compiled sih Bu. Masih tetap ya? Oh ya, ya berarti benar. PPT saya berarti masih benar nih PPT-nya ya. Masih compiled ya. Oke. Nah, kalau Python enggak, dia di running ya udah langsung keluar hasilnya. Kayak gitu. Langsung bisa dieksekusi tanpa harus dikompil dulu. Nah, jadi gambarannya kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya Python, source code-nya apa, dijalankan, keluar dari terminal. Nah, kalau Java ini source code-nya apa, jadikan dikompil dulu, setelah dikompil jadi exe, dari exe baru dijalankan di terminal, baru bisa keluar hasilnya gitu ya. Nah, ini bagaimana Python bekerja ya? Dia bekerjanya berdasarkan online order, artinya menurun ke bawah ya. Jadi coba lihat ini ya, ketika saya melakukan di baris pertama saya ketik hello world, kemudian di baris kedua saya ngetiknya apa kabar, kemudian di baris 3 dan 4 saya kosongin, langsung saya lompat baris ke-5. Nah, si Python ini cara kerjanya itu berdasarkan line. Jadi dia akan eksekusi line 1, line 2, baru line 5, dan yang blank line ini tidak akan dieksekusi sama dia. Nah, makanya ketika keluar di sini, ketika kalian running di terminal, itu akan munculnya secara berurutan. Tidak akan ada blank lines-nya tidak akan terdeteksi di sini, tidak akan tereksekusi. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Nggak ada? Aman ya? Masih aman Bu. Oke, saya lanjut. Bu, Ya, saya boleh. untuk versi di bawahnya yang baru aman kah Bu? Aman kok. Kenapa? Soalnya kan saya pakai Windows 7. Itu kalau versi yang terbaru nggak support sama Windows 7. Oh iya, benar. Jadi yang versi terbaru ini agak tricky. Dia nggak support di bawahnya Windows 10, nggak mau dia. Minimal 8 berapa tadi? Iya betul. Nggak mau dia. Jadi nggak apa-apa, tetap pakai versi yang lama aja. Yang penting Windows 7 itu 3.8 ya? Atau 3 berapa? 3.8. 38 ya, 3.8. Nggak apa-apa pakai itu aja, cuman beda di library aja kok. Jadi karena kita masih mempelajarinya masih basic, jadi library-nya masih ada mulai dari start 3.6 itu sudah ada library-nya. Jadi nggak masalah ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Nggak ada, masih aman ya. Saya lanjut ya. Oke, nah Python itu selain dia dikenal sebagai interpreted language, dia juga dikenal sebagai bytecode. Jadi bytecode itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses running program. Jadi misalnya dia disimpan, kalau tadi kan file Python itu keluarnya .py. Kalau dia disimpan sebagai bytecode, maka dia akan menjadi PYC. Nah, dia lebih faster daripada normal Python. Nah, jadi caranya gini, jadi Python code-nya kemudian dia langsung dikompil tetapi dalam bentuk bytecode, kemudian munculnya di library gitu. Nah, konsepnya kayak gini kurang lebih.
Kalau tadi kita mau menjalankan file Python, itu kan tinggal Python spasi nama file, ya kan? Tapi kalau kita ingin menjalankan Python sebagai bytecode-nya, maka ngetiknya jadi gini, Python spasi min m spasi py underscore compile baru nama filenya, gitu. Nah, ketika kalian compile bentuknya seperti ini, dia diubah menjadi bytecode, maka dia akan otomatis membuat sebuah folder baru namanya pycase. Ini akan otomatis muncul ketika kalian mengcompile ini. Dan yang main.py tadi akan otomatis muncul di dalam folder pycase-nya. Jadi namanya ini main.cpython min39pyc gitu. Nah, tapi ketika dia di running, coba lihat ini kalau misalnya menggunakan apa namanya? Cuman bedanya kalau kita mau running bytecode, setelah kita compile seperti ini, kita harus masuk folder ini, ya. Harus masuk folder ini dulu baru dijalankan Python spasi nama filenya. Dan hasilnya akan sama persis dengan seperti kalian mengcompile yang file aslinya. Nah, sama persis ya, tidak ada perbedaan. Lalu bedanya ada di mana? Ini di perbedaannya adalah di faster. Jadi kalau pakai bytecode itu lebih kenceng. Ini Bu Fran coba membuat sebuah script di mana saya ingin menunjukkan perbedaan antara ketika kita menggunakan mengcompile Python biasa. Oke. Ketika kita mengcompile file Python biasa dengan kita mengcompile yang versi bytecode-nya. Nah, ini sebenarnya tidak begitu kelihatan ya, karena skripnya tidak terlalu panjang. Tetapi kalau kalian udah menggunakan skrip yang sangat panjang atau sudah dalam bentuk aplikasi, itu akan kelihatan perbedaannya. Ini nggak begitu kelihatan sih, karena masih 0,0 sekian detik ya. Nah, ini nggak begitu kelihatan. Tapi sebenarnya ketika bytecode dijalankan, itu bikin programnya kerjanya lebih cepat dibandingkan pakai file Python biasa. Gitu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Masih aman? Ini saya putus nggak ya? Nggak ya? Halo? Cek. Halo? Halo, Bu. Oh iya. Bu Fran putus Saya nggak mau sih? tanya Bu tadi Bu, Oh, boleh, silakan. selain cepet itu kelebihannya apa lagi ya Bu? Kalau di compile itu? Sejauh ini coba saya searching, saya sempat mencari juga kenapa sih orang harus menjadikan bytecode. Secara kalau kita melihat itu kan ribet ya, karena setelah di-compile kemudian kita harus masuk ke foldernya dulu baru bisa dijalankan. Nah, saya coba searching itu hanya ketemunya memang penjelasannya hanya bytecode itu faster gitu aja, nggak ketemu yang lainnya gitu. Nah, memang itu akan sangat berasa untuk aplikasi-aplikasi yang udah gede, yang udah bentuk aplikasi, dan itu berasanya ketika kita mengupload aplikasi kita ke dalam cloud itu faster, jadi lebih cepat gitu loh munculnya di aplikasinya gitu. Kalau yang saya baca seperti itu. Sejauh ini cuma itu sih, Bu Frans temunya itu. Mungkin kalau teman-teman barangkali nemu juga boleh kok di-share ya gitu. Ada lagi? Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya mau tanya dulu, teman-teman sudah nginstal Python sama VS Code nggak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, maksudnya Bu Frans ini saya sambil ngajar ini kalian sambil nyoba. Jadi ketika saya tanya, kalian bisa jawab outputnya apa, gitu. Karena kita udah mulai masuk di basic Python ya. Oke. Saya materinya hari ini 2 supaya kita bisa sempat materinya terselesaikan ya. Oke. Apa yang akan, kenapa saya tiponya banyak ya? Sepertinya ini karena saya kopas-kopas deh. Ya. Oke. Nah, di dalam basic Python ini ada 2 part ya. Part pertama akan saya jelaskan hari ini dan part keduanya besok minggu depan.
schedule-nya ini apa saja yang akan kita pelajari dalam basic Python. Yang pertama bagaimana kita memulai menggunakan Python, kemudian melihat dokumentasi di dalam Python seperti apa atau sejenis manual booknya. Kemudian kita belajar variabel, data type, dan casting data type. Saya rasa nomor 3 sampai 3 dan 4 ini saya rasa kalian tidak asing karena saya yakin tipe data itu dan variabel dipelajari di semua mata kuliah yang berbau-bau pemrograman. Ya. Oke. Ini sudah saya bahas tadi bagaimana caranya memulai Python. Yang pasti kalian diminta untuk membuat Python script-nya ya. Saya gedein sedikit. Nah, ini kalian diminta untuk membuat Python script-nya dulu. Jangan lupa kalau menyimpan itu harus menggunakan .py ya. Kemudian jangan lupa di mana kalian menyimpan filenya. Jadi merunning file Python-nya itu dari folder tempat kalian menyimpan filenya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian menyimpannya di drive D seperti ini, kemudian kalian menjalankannya dari C seperti ini, nggak bisa. Jadi harus pindah dulu ke drive D dulu, kemudian dicek dulu apakah filenya benar ada di sana, baru kita dijalankan. Ya, cara jalankannya tinggal Python spasi nama file .py. Oke. Atau yang kedua kalian bisa menggunakan interpreter yang saya bilang tadi. Tapi interpreter bedanya dia nggak bisa disimpan ya. Dia bisanya hanya untuk menguji coba. Oh, script print itu buat apa sih? Oh, buat menampilkan. Oh, kalau saya ketik help keluarnya apa kayak gitu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi manual booknya di dalam Python. Saya pun juga tidak hafal semua coding yang ada di dalam Python. Nah, untuk mengetahui kira-kira script ini untuk apa, kita bisa menggunakan dokumentasi namanya help. Kalian tinggal ketik help gitu aja ya. Ini metode ya, metode help ini tinggal dikasih tanda kurung ya. Ketika kalian masuk ke dalam manual booknya, kalian tinggal ketik help dalam kurung. Kemudian kalian mau tanya apa sih yang mau saya cari? Oh, saya mau cari print. Print itu buat apa sih? Kalian tinggal ketik aja print di sini. Atau pengen cepatnya adalah tinggal kalian masuk help, kemudian dalam kurungnya tinggal diisi metode apa yang pengen kalian cari ya. Oh, saya mau cari metode print. Print buat apa? Cara nulis print seperti apa? Oh, setelah print itu harus ada value-nya. Kalau misalnya angka ya udah tinggal nulis angka. Kalau misalnya dia menggunakan kata-kata berarti dia harus dikasih tanda petik seperti ini ya. Itu documentation ya. Kemudian ada lagi function namanya dir. Dir ini kalau misalnya di Windows biasanya buat apa? Directory. Yes, benar, directory atau melihat isi folder ya, melihat isi folder. Kalau di Linux biasanya kita pakai ls. Nah, kalau melihat isi directory kita tinggal pakai dir. Tapi kalau di dalam Python, dir ini fungsinya adalah untuk memberikan informasi kira-kira kalau saya punya variabel ini itu bisa saya apakan aja. Ya, nanti kita akan belajar namanya variabel. Ya, variabel itu ini. Misalnya saya punya variabel pakai nama gitu ya. Lah saya tinggal nulis dir nama. Nama ini bisa saya apakan aja. Oh, ternyata saya bisa tambahkan propertiesnya, bisa saya ganti jadi title. Nama ini variabelnya .title. Title saya dapatkan dari dir ini tadi. Ini title, ternyata ketika saya jalankan huruf pertama menjadi huruf besar. Kalau saya menggunakan upper seperti ini, maka dia akan berubah menjadi huruf besar semua dan seterusnya. Atau split, ya ini split ini paling banyak digunakan di dalam kalau kita menjalankan network programming. Split ini biasanya dipakai untuk memisahkan antara username password atau IP address biasanya. Nah, ini yang paling banyak digunakan ini ya. Nama .split misalnya kayak gitu, saya pisahkan berdasarkan spasi misalnya kayak gitu, bisa ya. Dir fungsinya adalah untuk itu. Saya punya variabel ini kira-kira bisa diapakan, nah itu pakai dir ya. Oke, terus yang ketiga ada lagi komen. Komen ini biasanya teman-teman tahu nggak buat apa kalau di coding? Buat
supaya tahu ini codingannya fungsinya buat apa. Di atasnya kalau di bawahnya. Dikasih keterangan lah istilahnya ya. Kadang kalau kita ngetik itu kan bikin coding itu kan skripnya panjang sekali dan kita lupa ini sudah sampai mana, ini buat apa, ini buat apa. Nah, untuk memudahkan kita memberikan catatan di dalam coding kita bisa memberikan komen ya. Komen itu bisa dengan menggunakan single comment, tinggal pakai hashtag aja, atau multi line comment. Kalau pengen multi line comment, kalian tinggal pakai tanda petik 3 seperti ini ya. Jadi komen ini tidak akan dieksekusi ya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke variabel ya. Untuk dokumen dan start how to start Python, paham ya? Masih gampang lah itu. Oke, kita masuk ke variabel ya, teman-teman ya. Saya rasa kalian memahami apa yang dinamakan variabel. Gampangannya adalah variabel itu seperti kontainer. Di dalam kontainer kan pasti ada isinya ya, atau di dalam kotak itu ada isinya. Nah, variabel itu adalah kotaknya. Nah, kotaknya ini tadi saya kasih nama. Misal, jadi kalau misalnya ada, saya bikin name sama dengan tag fit fun misalnya seperti ini, maka name ini menjadi variabel atau kotaknya, kemudian tag fun ini adalah isinya atau value-nya ya. Atau misalnya kalau kita ingin membuat variabel number misalnya 35453, ini adalah value-nya atau isinya. Oke. Nah, ini ya bagaimana sih caranya menulis variabel. Tinggal tambahkan sama dengan. Jangan lupa, yang menunjukkan sama dengan ini menunjukkan bahwa yang sebelum sama dengan disebut variabel, yang setelah sama dengan disebut sebagai assignment value ya. Nah, ini tanda sama dengan ini maksudnya assignment. Assignment itu variabel ini saya kasih value 150 kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalau selama kalian membuat variabel tetapi tidak ada sama dengannya, dia tidak akan bisa dibaca sebagai sebuah variabel ya, harus ada assignment-nya ya. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana menuliskan sebuah variabel. Yang pasti bisa dikasih uppercase dan lowercase ya, bisa dikasih angka ya, bisa dikasih underscore ya, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sama, ini variabel sama dengan 25, dengan ini underscore variabel sama dengan 20. Ini yang baris 3 dan baris 4 ini adalah dua variabel yang berbeda walaupun kata-katanya sama. Yang satu nggak pakai spasi, yang satunya dikasih underscore. Ini sudah termasuk dua variabel yang berbeda. Jadi hati-hati ketika kalian membuat sebuah variabel ya. Nah, hati-hati juga ada beberapa cara penamaan variabel yang selalu salah. Ya, cara penamaan yang salah itu adalah nggak boleh ada angka di depan, angka bolehnya di belakang. Jadi bolehnya seperti ini, angka 1, nah satunya kan di belakang toh, dia harus menempel atau tidak ada spasi dengan kata-kata atau huruf di depannya, atau dia bisa ditulisnya seperti ini, angka strip underscore 1, strip ini juga nggak boleh, bolehnya hanya underscore saja. Angka underscore 1. Ini yang cara penamaan yang salah. Sehingga kita di running, biasanya kalau di text editor, dia akan langsung menjadi warna merah kayak gini. Ada garis-garis ringgit-ringgit ini. Kalau ada garis-garis ringgit-ringgit itu berarti dia error atau salah cara penulisannya. Nah, ini ketika di running, tulisannya syntax error. Kayak gitu ya. Nah, ini cara penamaan ya. Ini cukup kalian tahu aja. Bisa menggunakan camel, bisa menggunakan Pascal, bisa menggunakan snake. Ya, kalau menggunakan camel itu semua awal kata itu huruf besar, kecuali yang depan. Nih, coba lihat, ini kan my variable name. Ini kan terbagi menjadi 3 kata ya. Ada my, ada variable, ada name. Cuman my-nya aja yang nggak besar, huruf M-nya aja nggak besar, yang lainnya huruf besar. Kalau Pascal itu huruf besar semua yang di bagian kayak misalnya di Word itu capitalize each word itulah. Nah, itu bentuknya Pascal namanya. Ada lagi bentuk snake, itu dipisahkan dengan menggunakan underscore. Ya, yang mana yang paling oke terserah kalian. Toh kalian sendiri yang menamai variabelnya. Semakin pendek semakin oke variabelnya. Jadi kalau bikin variabel jangan panjang-panjang ya, biar nggak lupa. Oke, nah. Variabel di dalam Python ini case sensitif ya. Case sensitif itu artinya huruf besar kecil
tanda underscore atau spasi itu sangat berpengaruh. Coba lihat, ini kan tulisannya H semua ya, mulai baris 1 sampai baris 8, tetapi lihat ada perbedaan di antara hurufnya. Ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar, ada yang besar di tengah, ada yang besar semua, ada yang pakai underscore, dan seterusnya. Ketika saya print, ternyata dia akan menampilkan variabel yang berbeda-beda. Value-nya berbeda-beda nih. Jadi tidak munculnya angka 1 semua, tetapi munculnya angka 1 sampai 8 kayak gini. Nah, itu yang disebut bahwa case sensitif ya. Beda huruf besar kecil aja ngefek, atau kena spasi aja udah ngefek gitu. Nah, Bu, mau tanya Bu, Boleh, silakan. untuk variabel di awal kan itu ada yang underscore Bu awalnya. Nah, kalau penamaan awalnya pakai tanda seru apa bisa? Tanda seru bisa apa enggak? Dicoba aja. Sudah keinstall belum? Oke, mari kita coba ya. Saya sih belum pernah nyoba ya. Kamu pernah nyoba enggak? Saya nggak Belum pernah? Sebentar. Python. pernah Pak. Belum pernah. Gimana? Putus-putus di saya. Lag, Bu. Yang lag di saya atau Di Bu Frans. oh di saya ya? Sorry. Gimana? Sudah pernah nyoba? Misalnya tanda seru ya? Tanda seru name. Nah, bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Nih, kalau pakai tanda seru nggak bisa. Kenapa? Karena di penjelasan saya tadi itu di dalam variabel name di dalam Python itu cuman boleh kalau karakternya hanya dalam bentuk underscore saja. Karakter lain nggak boleh. Titik aja nggak boleh, koma juga nggak boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya tanda seru boleh apa enggak? Enggak boleh. Buktinya mana? Nih, dia sudah langsung kasih tanda merah di sini. Nah, tulisannya invalid karakter. Enggak boleh. Gitu. Saya juga nggak pernah kepikiran saya kasih tanda seru ya. Oke. Saya nge-lag nggak sih? Enggak ya? Aman Bu. Aman ya, oke. Ada pertanyaan lain teman-teman? Apa nih, ada tung? Ada. Oke. Gak ada pertanyaan? Bu Frans lanjut ya. Lanjut. Nah, di dalam value, kalau tadi kita belajar variabel, kita belajarnya value sekarang ya. Satu variabel itu bisa isinya banyak value kayak gini ya. Saya mau ngetiknya nggak mau X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa, kebanyakan nanti barisnya. Saya kepengennya karena saya mau deklarasikan semua variabel, saya langsung jadikan satu baris aja, itu bisa. Jadi many value to multiple variable. Jadi multiple variable. Ini kan ada variabel X, ada variabel Y, sama variabel Z. Ini value-nya. Orange punyanya siapa? X, banana punyanya Y dan cherry punyanya Y, Z dan seterusnya. Nah, ini printnya ini sebenarnya kita juga bisa menuliskan print X, Y, Z. Bisa nggak sih? Enggak. Bisa nggak? Mari kita coba ya. X, Y, X, Y, Z sama dengan saya kasih A, B, C. Kalau kita mau print X, Y, Z, apakah dia bisa di running? Ini ya yang Bu Fran tadi bilang ya, tinggal di run terminalnya aja, dia akan munculnya di bawah. Nah ini, ternyata bisa ya. Nah ini bisa keluar nih, langsung keluar. Artinya kalau kita nggak kepingin skripnya terlalu panjang, misalnya ini kita harus pakai satu persatu, ini kan sudah ketemu ada 6 baris tuh. Nah biar nggak 6 baris banget, kita bisa persingkat menjadi 2 baris. Jadi ini multiple variable, many value to multiple variable. Ya. Atau sebaliknya, kita pengen satu variabel ini isinya sama. Ya, X, Y, dan Z isinya sama, orange semua. Nah, kita bisa pakai tinggal kasih sama dengan aja. Kalau yang tadi dibedakan dengan koma, kalau yang ini sama dengan karena value-nya sama, value-nya sama untuk variabel yang berbeda. Kayak gitu. Ya. Bu, mau tanya Bu. Boleh. Kalau di stringnya ada enternya, outputnya gimana Bu? Masih sama atau di string ada enternya, outputnya sama apa enggak? Misal ini ya,
Saya kasih gini Iya. ya. Oke, kita running. Enter, bukan spasi. Oh, sorry, enter. Gini. Nah, Ya. dia akan error. Oh, Oke. Atau misalnya yang di enter sini. Error nggak? masih bisa. Kita running ya. Nggak bisa ya. Gimana? Nah, dia jatuhnya adalah ini koma ini kelanjutannya apa? Nah, jadi dia dianggap masih belum selesai kamu ngetik nih, kayak gitu. Ya. Kalau misalnya ini kita hapus komanya seperti ini misal. Kemudian kita running, keluarnya apa? Tetap nggak selesai sepertinya. Nah, seperti tidak selesai. Kenapa? Karena ini nggak ada maksudnya. Kemana ini maksudnya? Gitu. Not enough value. Not enough value itu artinya gini. Saya punya 3 variabel, lah kok keluarnya cuma 1, kan gitu. Kalau yang tadi kan bisanya satu value untuk multiple variabel. Nah, kalau kita ganti jadi begini. Oke, ini saya komen ya. Oke, saya komen. Nah, dia baru bisa keluar. Nih, coba lihat. Nih kan, variabelnya keluar AAA jadinya. Tapi kalau dia diganti koma, dia membacanya, kamu punya 3 variabel tapi value-mu cuma 1. Nah, padahal kamu kasihnya koma. Gitu cara bacanya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Aman? Nggak ada. Ini yang aktif. Mau tanya Bu, Boleh, silakan. kalau untuk di Python ini tipe data nggak perlu didefinisikan atau gimana ya Bu? Tipe data perlu didefinisikan atau tidak? Nah, ini nanti habis ini kita bahas itu, tentang itu. Oke, terjawabnya setelah ini ya. Ya, hilang. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, habis ini saya jawab ya. Perlu didefinisikan apa enggak tipe data? Ntar, habis ini saya bahas. Oke. Ini dulu ya, value dulu ya. Jadi yang value tadi itu fungsinya, kenapa sih kok kita bisa ada satu value tetapi untuk beberapa variabel? Karena fungsinya untuk ke sini. Kita bisa melakukan reassign value. Ya, fungsinya untuk apa? Saya sudah punya value di awal, kemudian saya mau ganti isi value-nya dia. Biasanya ini terjadi ketika begini konsepnya kalau di dalam programming, network programming itu ketika saya sudah men-set up IP address untuk beberapa router ya. Ternyata kemudian saya menambahkan IP address, saya menambahkan device baru. Nah, ternyata saya mau mencoba bahwa kalian masih ingat VLSM ya. Jadi VLSM itu kan bisa men-set up jaringan men-set up IP address berdasarkan jumlah host yang kita butuhkan. Nah, ketika saya menambahkan device baru, ternyata IP address-nya udah habis nih. Nah, kan kalau misalnya IP address-nya udah habis, berarti kan kita perlu expand atau prefix length-nya digedein, kan gitu. Nah, berarti kan kita butuh untuk mengubah IP address-nya. Nah, kalau alatnya cuma 5, cuma 4, ya udah setting aja manual. Tapi kalau alatmu ternyata ada 100, kan nggak mungkin kamu setup satu persatu. Nah, kita perlu melakukan reassign value. Nah, konsepnya biasanya kalau ke arah network programming seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita menjalankan value yang pertama adalah var, isinya 23,5, kita print, keluarnya var. Tapi yang kedua, kita print juga var-nya di sini adalah kelanjutan dari ini. Ya, ketika saya print di sini, dia akan melihat baris yang sebelumnya. Oke. Nah, ketika saya print lagi yang kedua, print yang baris ke-8, seperti yang saya bilang tadi bahwa Python itu sistemnya baseline order. Jadi, ketika kalian melakukan print, dia akan membaca dari baris yang sebelumnya yang paling terdekat dengan print itu tadi. Jadi, yang akan keluar di sini munculnya apa? Yang string. Yang string, bukan lagi yang var. Gitu ya. Nah, kira-kira yang kecetaknya di layar bentuknya apa kira-kira? Kalian bisa prediksi nggak? Value 1, habis itu bawahnya ada 23,5, bawahnya value 2, terus bawahnya ada string. Yes, benar. Jadi bukan berarti karena saya print var di sini yang di sini hilang, enggak ya. Karena dia tetap dijalankan semuanya.
gitu ya, baseline order. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Bu, nanti ada itu nggak? Di tengah-tengah nanti ada kayak yang operasi angka-angka nggak, Bu? Penjelasannya. Ada kok. Oh iya, nanti aja kalau gitu. Oh iya, wis. Oke. Nah, oke. Nah, ternyata variabel di dalam Python, mungkin juga di bahasa pemrograman lainnya, itu dibedakan jadi dua ya teman-teman ya. Nggak cuma sekedar variabel aja, tetapi pembacaan variabel itu juga berdasarkan lokasinya dia. Jadi ada dua, namanya global variable dan lokal variable. Apa bedanya? Global itu adalah ketika variabel ini bisa diakses di manapun. Ya, misal ini, saya bikin name sama dengan J, kemudian saya bikin ada def. Def itu tahu nggak teman-teman buat apa def itu? Ada yang tahu nggak? Def, tahu nggak? Nggak tahu. Pengelompokan itu nggak, Bu? Function? Yes, that's right. Def itu kalau misalnya di apa namanya? Di pemrograman itu disebut sebagai function ya. Cuman kalau di Python itu disimbolkan dengan def gitu ya. Oke, nah ini saya punya variabel namanya name dengan value-nya namanya J. Kemudian saya membuat sebuah function bahwa function ini isinya adalah print my name is ini. Lah, ini nanti akan saya jelaskan ya apa maksudnya ini ya. Ada tanda F dan tanda kurung nih ya. My name is name. Name di sini fungsinya adalah memanggil si variabel name yang ada di baris pertama tadi. Oke. Apakah ketika baris yang ke-6 ini tidak saya komen, apakah dia bisa jalan? Bisa keluar hasilnya enggak? Halo? Nggak tahu, Bu. Makanya nggak jawab ya. Oke. Ya, bisa jalan nggak? Dicoba aja ya, dicoba ya. Misalnya nih saya ganti name sama dengan Franz ini ya. Kemudian saya bikin sebuah function namanya print name. Oke, jangan lupa kalau function itu selalu dengan menggunakan tanda kurung dan dikasih titik 2, dia akan otomatis menjorok ke dalam ya. Saya ketik print di sini F my name is, saya masukkan di sini name. Oke. Kalau sudah, coba ini saya save, saya running. Bisa jalan nggak? Nih, coba lihat. Nggak kelihatan ya di bawah ya. Coba ya ini. Oke, saya running lagi. Nah, dia nggak keluar apa-apa nih. Kenapa? Karena dia hanya mendeklarasikan name. Kemudian saya punya function. Ya udah, kamu cuman bilang kalau saya punya variabel dan saya punya function. Terus dijalankannya gimana? Nah, kalau kamu ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam function, ya kamu harus memanggil function itu. Kan kalau di konsepnya pemrograman kan gitu ya. Kalau kamu punya sebuah fungsi, maka supaya fungsi itu bisa berjalan, fungsinya harus dipanggil dulu. Cara manggilnya gimana? Nah, ini nama fungsinya kamu panggil. Jadi nama fungsinya adalah print name yang ini. Nah, ini tinggal dipanggil aja. Nah, ini baru keluar. Jadi nama fungsinya yang mana? Print name ini. Kalau misalnya print name ini saya ganti misalnya xxx gitu ya. Maka di sini juga saya panggil xxx juga. Oke. Itu cara memanggil fungsi. Bisa dipahami nggak maksudnya Bu Franz? Bisa, Bu. Bisa ya, oke, gitu. Nah, ini namanya adalah global variable. Artinya dia ada di luar, tidak masuk ke dalam function. Itu namanya dinamakan sebagai global variable. Jadi kalau misalnya di sini Bu Fran punya lagi sebuah function namanya YYY seperti ini, ya ini saya hapus dulu. Saya punya function lagi namanya YY, kan sangat memungkinkan ya di dalam sebuah pemrograman kita bisa memanggil sebuah variabel berulang kali. Gitu kan bisa. Oke, ini saya ketikkan print, kemudian halo. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian saya print xxx-nya. Saya panggil, bukan saya print, saya panggil fungsi xxx dan yy.
seperti ini. Kalau saya save ya, saya running, maka akan keluar. Nah, ini my name is Fran adalah memanggil fungsi dari X ya. Hello friends itu adalah memanggil fungsi dari Y, gitu ya. Kalau misalnya Y nggak saya panggil seperti ini, ketika saya jalankan, nah yang keluar hanya yang dipanggil saja, fungsi yang dipanggil saja. Itu maksudnya dari global variable, artinya dia berada di luar, tidak berada di dalam sebuah fungsi. Jadi dia bisa dipanggil di fungsi manapun di dalam coding itu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah itu kalau ya Aku mau tanya terkait boleh. function lagi. Itu function tadi kan cuma satu line contohnya. Ya. Kalau 2 line ada penutupnya atau gimana, Bu? Satu line, kalau 2 line ada penutupnya enggak. Kalau di Python itu dia cukup ini aja untuk menunjukkan dia function. Jadi tidak ada penutupnya. Gitu. Oh, kalau nggak itu kan contohnya kan soalnya cuma printnya cuma satu. Kalau misalnya 2 itu perlu ada penutup nggak? Misalnya kan saya ada. kasih print juga gitu ya. Yeah. Coba misalnya ini saya ganti ini aja deh. Nah coba nah misalnya kayak gini, ini saya hapus, kita coba ya, running nggak. Nah nggak perlu pakai penutup kan. Nah, biasanya kalau di bahasa pemrograman lain harus ada penutup ya. Iya, Bu. Gitu. Tergantung ya, tergantung kebetulan aja kita menggunakan bahasa pemrogramannya itu script yang kita gunakan print. Kalau print kan cukup ada kurung pembuka dan kurung penutup ini aja, hanya untuk satu baris ini aja. Tapi kalau kita berbicara ada for, ada while, ada looping dan seterusnya, itu tetap harus ada ya, sama seperti ini sebenarnya, pembuka dan penutup untuk metodenya itu. Nah, ini kan metodenya pakai print nih, ya kan? Ya udah, hanya untuk kurung pembuka dan kurung penutupnya untuk si metodenya aja gitu. Tetapi untuk penutupnya dari functionnya itu tidak ada. Dia cukup dikasih tanda ini aja. Gitu. Ya. Jelas ya? Lanjut, itu global variable. Nah, kalau global tadi ingat-ingat bahwa dia ada di luar ya, di luar dari function. Kalau lokal itu kebalikannya, dia harus ada di dalam function. Ya, ini coba lihat, name jig-nya ini masuk di dalam function namanya print name. Oke. Nah, bedanya kalau global variable itu dia bisa diakses dari function manapun. Tapi kalau lokal variable dia hanya bisa diakses dari lokalnya aja. Jadi dia kalau misalnya saya di sini nambahkan ada def, kemudian y seperti tadi, kemudian saya manggil nama name di sini, dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena lokal variable itu hanya bisa dijalankan di function itu saja, nggak bisa dijalankan di yang lain. Nah, nih ya, ini contohnya. Jadi kalau misalnya ini kan name sama dengan John gitu ya. Kemudian print, coba lihat, print ini ada di dalam function apa bukan? Atau di luar function? Di luar. Di luar ya. Gimana kalian bisa tahu ini di luar atau di dalam? Ya, karena di bawahnya set name itu. Karena di bawahnya set name, atau lebih gampangnya ketika kalian melihat dia ikut function atau tidak, coba lihat. Ini berada dalam satu garis lurus dengan functionnya kan? Kalau dia di dalam function, dia pasti akan menjorok ke dalam. Seperti ini. Nih saya ulang ya. Nah ini kan menjorok ke dalam. Tapi karena dia lurus dengan def, maka dia berarti di luar function. Kayak gitu. Nah coba lihat, ini kan ada tanda merah nih, tanda ringgi-ringgi ya. Garis-garis ringgi-ringgi seperti ini. Ini kan variabel lokal kan, ketika saya jalankan bisa nggak manggil ini? Nggak bisa, walaupun ini functionnya udah saya panggil, tapi ternyata ketika saya print ini kan maksudnya memanggil dari variabel ini, ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Dia akan terbacanya sebagai not defined. Kenapa? Karena dia merupakan lokal variabel. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin membuat sebuah variabel yang bisa diakses dimanapun, maka kalian harus membuat global atau lokal? Global, ya. Tetapi kalau variabelnya itu hanya dibutuhkan di dalam
function seperti ini, maka kalian cukup menggunakan lokal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Masih aman ya? Masih ngerti ya? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk coba ini keluarannya apa? Nomor 1. Python is fantastic. Nomor 1, main nomor 1 dulu. Oh, yang kiri gue. Yang kiri. Python is awesome. Ya benar. Python is awesome. Saya tanya, nomor 1 itu X itu global apa lokal? Global. Global ya. Sekarang nomor 2, keluarannya apa? Python is fantastic. Python is, sorry, Bu Fran terlewatkan ini ya. Jadi yang di global tadi ya, variabel yang di global tadi itu bisa dilokalkan ya. Ya, kalau yang ini kan variabel lokal itu lihatnya dari mana? Ketika dia berada di dalam sebuah function ya. Nah, kalau misalnya saya kepingin bahwa variabel global ini bisa saya lokalkan, gimana Bu caranya? Kita bisa memanggil metode namanya global. Global ini fungsinya adalah mengglobalkan variabel ke dalam melokalkan variabel global gitu namanya ya. Ini global spasi name. Name ini adalah memanggil variabel yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ditanya hasilnya apa? Global X. Keluarnya kira-kira apa? Bisa nggak sih? Coba ya. Cara nih. Nah, kayak gini. Oke. Def my function. Sebenarnya kalau misalnya biasanya kalau di kelas Bisa gue harusnya bisa ya. Biasanya kalau Bu Fran lagi ada di kelas loh. Global X. Oke. X sama dengan ini dosennya males ngetik nih. My function. Oke. Ini kalau misalnya saya save di run bisa nggak keluar apa-apa tuh? Kenapa kok nggak keluar apa-apa kalau ini? soalnya nggak ada perintah outputnya. Nggak ada, betul, nggak ada perintah outputnya. Oke, Python apa ini? 1 sama dengan plus X. Ya. Nih. Oke, 1 sama dengan gini. Kalau misalnya ini saya hilangkan, contoh, kira-kira bisa running nggak? Error, kenapa error? Soalnya itu variabel X-nya nggak global. Iya, benar. Jadi Bu Fran kebalik ya, sorry. Jadi fungsinya ada kata global, kemudian X ini tadi. X ini variabel lokal apa global? Global. Belum. Yang X di dalam ini loh. Oh, lokal. Lokal ya. Lokal bisa diakses di luar nggak? Nggak bisa kan? Nah, supaya bisa diakses dari luar, maka kita mengglobalkan yang lokal tadi. Makanya dia bisa langsung diakses. Tapi ketika ini saya kasih komen, nah dia langsung akan error. Kenapa? Dia nggak bisa baca ini punyanya siapa, karena ini variabel lokal. Seperti itu konsepnya. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya? Kalau dicoba sebenarnya ngerti. Nah, saya nggak tahu ini dari tadi yang jawab siapa ya? Apa yang jawab dari tadi? Oh, siapa? Kamu manggilnya siapa? Muhammad Waizul atau Zul? Izul. Ini yang kuliah Izul aja nih. Saya jadi kayak private sama Izul loh. Dari tadi yang jawab cuma dia loh. Saya nyimak, Bu. Oh, nyimak. Ya, siapa itu tadi yang nyimak tuh? Ngancung. Nyimak semua, Bu. Oh, nyimak semua, ya udah. Oke. Saya kira saya cuman berduaan aja sama Izul nih. Ya. Sama nyoba-nyoba. Oke, sip, mantap. Oke, ini sekarang dicoba ini apa? Keluarannya, ayo. Outputnya apa nih?
Yang pertama, value of variable name before calling function print name itu kunal. Kunal, oke. Habis itu my name is Jake. Habis itu value of variable name after calling function print name itu Jake. Jake. Bisa jelasin nggak kenapa hasilnya gitu? Ini kamu nyoba apa nebak toh? Nebak enggak? Saya belum install. Ada yang sudah nginstal nggak? Hasilnya bener nggak yang dia jawab? Ada yang udah nginstal nggak? Nggak ada yang install nih. Belum ada nih. Saya Bu, masih ngetik Bu. Oh, masih ngetik. Dan saya di mata kuliah pemrograman ini lebih suka memberikan skripnya dalam bentuk screenshot. Kenapa? Supaya kalian ngetik. Kalau misalnya saya kasihnya dalam bentuk ketikan, enak aja kalian tinggal kopas, ya kan? Nah, biar bisa merasakan yang namanya typo. Terus kemudian kalau misalnya kalian menggunakan Python tuh dia pakai text editor itu dia sistemnya kayak Linux gitu loh. Jadi kalian ngetiknya nggak perlu full. Jadi misalnya saya mau ngetik print gitu, tinggal saya ketik PR gitu aja, kemudian saya tap, dia akan keluar suggestion-nya kayak ini ya. Misalnya saya mau ngetik ini print, nah ini kan akan keluar suggestion-nya di sebelahnya. Kalian tinggal tap aja gitu. Jadi ngetiknya nggak usah dawa-dawa gitu ya. Oke, yang tadi lagi ngetik udah kelar belum ngetiknya? Belum Bu, tipe. Aduh, bisa selesai 2 hari nih nanti ya. Jawabannya adalah ya benar yang dijawab tadi siapa ya tadi ya? Entah siapa yang jawab karena saya nggak bisa lihat itunya, nggak bisa lihat Google Meet-nya. Jadi keluarnya yang pertama ini dia akan ini kan di luar nih, maka yang di luar dia akan memanggil yang variabel name ini yang sebagai globalnya. Nah, dia akan manggil yang ini di kunal. Oke, kemudian print name ini apa? Manggil siapa nih? Manggil function. Functionnya mana? Ini. Nah, di dalam function dia mengeluarkan apa? Oh, ini. Print my name is. Nah, name-nya dia tentunya akan mengambil yang dari variabel name yang name-nya dirubah jadi Jake. Iya, benar. Jadi Jake. Jadi pada saat dia di sini ya, coba perhatikan ya teman-teman. Pada saat dia di baris 4, name yang ada di sini masih namanya adalah Kunal. Oke? Jangan lupa bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam Python itu kita bisa reassign value. Jadi ketika di sini masih namanya Kunal, ya, masih namanya Kunal, tetapi ini sudah saya globalkan. Jadi kalau misalnya kalian di sini bukan print name, tetapi kalian yang name Jake ini nggak ada ya, nomor 5 nggak ada. Ketika kalian print name di sini, maka keluarnya di sini my name is Kunal, masih an. Tetapi karena di sini saya menambahkan reassign value, maka yang tadi sudah saya yang awalnya Kunal dia akan berubah menjadi Jake. Makanya di sini dia berubah menjadi Jake. Ketika print name ini saya jalankan, oke, function ini saya jalankan, maka dia akan nyetak yang ini ya. My name is Jake. Ini udah diubah jadi Jake. Oke, kemudian ini ditanya lagi. Oke, ditanya lagi, name-nya ini sekarang yang mana manggilnya? Yang ngetik tadi udah selesai belum? Belum dah. Pastinya bisa dikopas itu gambarnya, di copy terus jadi image to text di Google banyak. Oh iya, ini kan tinggal di kopas ya. Namanya? Tinggal ada kok biasanya kalau dipakai Nitro atau pakai apa tuh kan keluar biasanya. Iya. Image to text. Image to text ya. Pakai OCR bisa. Nah, itu keluarnya maka dia akan memanggil name-nya yang di sini, dia akan nggak manggil yang ini sekarang. Manggilnya yang ini sekarang. Jadi dia akan berubah di sini jadi Jake. Kayak gitu. Benar nggak sih jadinya Jake? Saya jadi nggak yakin. Yang ngetik sudah. Kok saya error? Waduh, yang error kamu maksudnya? String apa ini? String. Ya error sintaksnya saya. Wah, ini aja my function gini ya. Coba Bu Fran ketik dulu ya, global name.
Oke, kemudian name sama dengan AB, print F my name is apa nih, name-nya berarti saya ganti gini ya. Oke, kemudian saya print F before, ini keluarnya nanti name gini, kemudian print saya manggil my function ini, kemudian print F after name. Coba kita cek ya, error nggak punya Bu Frans nih. Hari ini saya clear dulu biar kelihatan. Ini saya geser. Oke, kita cek ya, error nggak punya saya. Nah, punyanya Bu Fran nggak error nih. Oke, ini ya, ketika before dia masih A, nih, ya kan? Before-nya dia masih A, manggil variabel global. Kemudian my function berarti dia menjalankan function ini, ya. Yang keluar adalah ini ya, my name is, name-nya ini akan melihat dari yang baris sebelumnya. Name-nya sudah berubah menjadi B. Oke, kemudian after-nya dia akan ngecek lagi. Oh, ternyata name yang ada di sini sudah diglobalkan di sini, ya. Nah, dia akan mengubahnya menjadi B. Seperti itu konsepnya dari global dan lokal. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Tanya Bu, Boleh. itu kenapa ada F di dalamnya print ya Bu? Oke, kenapa ada F di dalamnya print? Itu fungsinya adalah untuk memanggil variabel, ya. Sebenarnya cara untuk memanggil variabel itu bisa seperti ini, ya. Jadi Python is plus x, ya. Ini sebenarnya ada di pembahasan mana nih? Oh, bukan di sini ternyata. Itu ada di pembahasan yang di part 2. Jadi cara memanggil variabel itu bisa dengan cara Supaya bisa pakai kurung kurawal itu bukan? that's right. Jadi kalau misalnya kalian apa ya, ini bahasa pemrograman apa sih kayaknya, bahasa pemrograman sih itu kan biasanya kalau pengen manggil variabel kan ada tanda persen, kemudian variabelnya apa, terus koma gitu kan ya, ada kurungnya dan sebagainya. Pernah nggak? Pernah tahu nggak? Persen. Pernah tahu? Persen, dalam bentuk persen gitu. Itu ada di materi yang satunya sih sebenarnya. Sebentar, Bu Fran bukain aja ya. Nih, sebentar. Di halaman berapa ya? Ya, nggak keluar gambarnya. Ya. Sebentar, ini sambil download sih, sambil download nanti keluar. Biasanya kalau pemanggilan variabel supaya kita nggak memberikan ada angka persennya, kemudian atau dia menggunakan kurung dan sebagainya, kita bisa menambahkan huruf F di sini. F ini kemudian fungsinya adalah untuk memanggil variabel, jadi dia berada dalam satu garis lurus gitu loh. Berada dalam satu garis lurus, kemudian dikasih kurung kurawal, kemudian nama variabelnya dipanggil. Jadi F ini sepaket dengan kurung kurawal. Ini adalah cara memanggil variabel. Gitu maksudnya. Tuh F ya. Kok nggak ke-download sih? Tidak dapat mendownload file. Ya udahlah ya. Kurang lebih seperti itu. Minggu depan saya terangkan itu kenapa ada F. Cara pemanggilan variabel di dalam Python itu ada di dalam PPT saya. Ya. Saya habis lepas ya ini ya, habis mati ya. Iya Bu. Ya, ya udahlah. Cara pemanggilan itu tadi kenapa ada huruf F ya? Sebentar. Semoga ada di sini ya. Supaya nggak repot nambah string itu bukan Bu, yang petik-petik. Betul. Oh enggak sih, bukan repot nambah stringnya, ini loh. Sebentar. Nah, ini print function. Sebentar.
Nah ini loh output format ya, ini pembahasan minggu depan. Jadi cara untuk mengeluarkan cara untuk ngeprint atau outputnya di dalam Python itu bisa dengan cara ini, pakai kurung kurawal, kemudian dot format, xy. Nah aslinya tuh kayak gini, tanpa huruf F ya. Tanpa huruf F tuh gini. Jadi saya kepingin mengeluarkan X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Kemudian saya print the value of X is tanda kurawal dan Y is tanda kurawal. Kemudian dikasih dot format. Kurung kurawal pertama kalian mau mengeluarkan variabel apa? Oh, saya dot format variabel pertama adalah X. Kemudian yang kedua adalah variabel Y, kayak gitu. Atau kalian bisa langsung menuliskannya gini. Oke, I love 0 dan 1. Nah, 0 ini fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa isinya 0 adalah bread, ini tadi, dan isinya nomor 1 ini adalah butter. Kayak gitu. Atau format yang ketiga adalah hello name, ada variabel, nah, ini saya manggil variabel name. Lihatnya di mana nih? Dot format name sama dengan John. Greeting sama dengan good morning. Nah, itu cara penulisan output yang ribet seperti itu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. The old printf style used in C programming language. Nah, ini pakai persen-persen yang saya bilang tadi. Nah, itu pakai persen-persen. Nah, cuman enaknya saya lebih suka mengeluarkannya langsung dalam bentuk pakai F. Kalau pakai F itu kita nggak perlu nuliskan gini, dot format itu nggak perlu. Tapi kita langsung menuliskannya gini aja. Nah, F itu menunjukkan formatnya, kemudian di sini langsung manggil variabelnya. Udah, gitu aja. Nah, kebanyakan di dalam Python itu menggunakan versi yang seperti ini. Gitu maksudnya. Ya, terjawab? Terjawab Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, karena jam sudah menunjukkan jam 9 malam, saya rasa sudah lumayan lah kita start tadi dari jam 19.45 sampai jam 9 malam. Lumayan kita berapa menit tadi? 1 jam 15 menit perkuliahan. Ternyata ekspektasi saya bisa selesai sampai Python part 1, tapi nggak selesai, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Saya sekali lagi mohon maaf karena hari ini saya terlambat, sehingga harusnya bisa selesai jam 8 atau setengah 9, jadi selesainya sampai malam. Oke, seperti biasa untuk absensi silakan on cam, dan saya juga harus lapor untuk absensinya ini ke BAA karena kita tidak datang secara offline. Oke, saya tunggu untuk on cam dulu teman-teman. Frans coba on cam supaya semoga tidak error. Oke, aduh, ada kulkasnya, nggak apa-apa wis. Oke, yang seneng dong wajahnya, kuliahnya sampai malam. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih untuk semangatnya hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan patah semangat ya. Perjalanan kita masih jauh supaya bisa sampai ke network programming. Semoga semangatnya terus ada ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Kalau begitu ya, recordnya akan saya upload as soon as possible. Ya, terima kasih buat kehadiran malam ini. Selamat malam semuanya. Malam, terima kasih Bu. Semangat tuh, Din.